6 tahun yang lalu, Persija Jakarta mendatangkan sosok striker mengerikan yang mampu mencetak hat-trick, quad-trick, dan queen-trick dalam periode 1 tahun. Striker yang dimaksud tak lain adalah Marco Simic. Rekor baru selama 92 tahun Persija tersebut terjadi tepatnya pada tahun 2019. Untuk hat-trick, Simic mengemasnya saat menghadapi Tira Persikabo. Simic berhasil mencetak 3 gol yang terjadi di menit ke-7, 32, dan 71. Dan Lanjut ke catatan quad-trick. Simic raih 4 gol ketika hadapi Borneo FC. Simic menjebol gawang Borneo FC sebanyak 4 kali dan membawa Persija Jakarta menang dengan skor 4-1. Sukar dipercaya, di mana gol keempat dicetak oleh Marco Super Simic mendapatkan gol tambahan, mendapatkan sebuah. Sementara untuk queen-trick, raihan itu didapatkan Simic saat membela Persija Jakarta di ajang Piala Indonesia. Tepatnya adalah ketika melawan Kepri Jaya FC. Simic berhasil mencetak 5 gol dan mengantarkan Persija Jakarta menang telak dengan skor 8-2. Berikan instruksi, memanfaatkan set piece kali ini Marco Simic. Kita saksikan bagaimana gol kelima dari Marco Simic, gol ke-7 bagi Persija Jakarta. Pemain asal Kroasia itu awalnya didatangkan dengan durasi kontrak selama 2 musim bersama klub berjuluk Macan Kemayoran. Simic menjadi pemain asing pertama yang dikontrak Persija saat tahun 2017 lalu. Menariknya, ia direkrut tanpa harus menjalani proses seleksi terlebih dahulu seperti para pemain asing lainnya. Dia sebelumnya belum pernah sekalipun berseragam klub-klub Indonesia. Pada musim 2016, Simic bermain untuk 2 tim pada 2 level kompetisi Liga Malaysia. Simic pada awal 2017 sampai tengah musim bermain untuk Negeri Sembilan FA pada kasta kedua Liga Malaysia atau Liga Premier Malaysia. Dari 13 kali main, dia mencetak 7 gol. Lalu, Simic menyumbang 2 gol dari 6 penampilan di Piala Malaysia. Lalu, Melaka United meminangnya pada jendela transfer kedua Liga Malaysia. Bersama Melaka United di Liga Super Malaysia tahun 2017, dia mencetak gol dalam 9 kali main sebagai starter. Berbekal masuk tanpa seleksi, Simic mampu menjawab tantangan dari manajemen dengan tampil impresif selama berseragam oranye. Turnamen pramusim Piala Presiden 2018 menjadi debut Marco Simic di Indonesia. Pemain berusia 32 tahun itu langsung tampil moncer dengan sumbangan 11 gol. Ia pun sukses menghantarkan Persija Jakarta meraih gelar juara Piala Presiden 2018. Tak sampai di situ, Simic kembali menunjukkan kebolehannya sebagai salah satu striker yang patut diwaspadai keberadaannya. Sejak mulai menjalani musim perdananya di Liga 1 2018, ia turut mempersembahkan Persija Jakarta menjadi juara. Seperti yang saya katakan, Simic dengan GBK benar-benar menjadi soulmate-nya. Ya, gol yang diprotes oleh para pemain dari Mitra Kutai Kartanegara. Soal catatan gol untuk Persija Jakarta, Simic melejit pesat menjadi striker tersubur di Liga 1. Berkat kualitasnya, manajemen pun tak segan-segan memperpanjang kontrak Marco Simic hingga 2023. Namun, sangat disayangkan sebelum kontrak berakhir pada tahun 2023 kala itu, Marco Simic terlibat konflik dengan manajemen Persija Jakarta. Seperti yang diketahui oleh Jackmania, Marco Simic memanglah pemain yang penuh dengan kontroversi. Tercatat terdapat 3 kontroversi Marco Simic selama memperkuat Persija Jakarta. Yang pertama, kecelakaan mobil di Semanggi. Saat masih membela Persija Jakarta, Marco Simic pernah terlibat kecelakaan menabrak mobil polisi di Simpang Susun Semanggi. Kala itu, ia diduga sedang mabuk dan langsung diperiksa pihak kepolisian. Namun, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono,
mengatakan bahwa Markus Simic tidak dalam pengaruh narkoba maupun alkohol pada kecelakaan itu. Mobil yang ditabrak Markus Simic mengalami ringsek, knalpot patah, hingga ban depan bagian kiri pecah. Sementara mobil yang dikendarai Simic mengalami patah roda kiri depan dan ringsek di bemper sisi kiri depan. Kedua, dugaan asusila ke sejumlah wanita. Ada beberapa kontroversi yang melibatkan Markus Simic dengan wanita. Salah satunya dengan penyanyi cantik Via Valen. Simic diduga melakukan pelecehan seksual. Via Valen pernah mengunggah story yang menyatakan ia pernah di-DM oleh Markus Simic yang memintanya untuk menggunakan pakaian seksi dan menemaninya di kamar. Selain Via Valen, Markus Simic juga pernah tersandung kasus pelecehan seksual pada seorang wanita jelang Persija Jakarta bentrok dengan klub Australia Newcastle Jets. Hal tersebut terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Kejadian terjadi dalam perjalanan pesawat dari Bali ke Australia. Kala itu, Simic dituduh melakukan pelecehan kepada wanita yang duduk di sebelahnya, sehingga ia melapor ke pihak berwajib. Markus Simic terancam hukuman penjara, tetapi pada akhirnya ia tetap menjalani hari-harinya di Persija Jakarta. Ketiga, laporkan Persija karena tonggak gaji. Hal yang membuat Markus Simic nyaris mustahil CLBK ke Persija Jakarta lantaran beberapa waktu yang lalu ia sudah melaporkan tim Liga 1 itu ke FIFA karena menunggak gajinya. Akhirnya, hasil putusan FIFA mewajibkan Persija Jakarta untuk membayar tunggakan gaji Markus Simic pada periode Mei 2020 hingga April 2022 yang mencapai 7 miliar rupiah. Namun Persija Jakarta justru berdalih jika Simic sudah sepakat dengan bayaran gaji yang dipotong sesuai dengan kebijakan PSSI saat klub Liga 1 mengalami krisis karena pandemi COVID-19. Terlepas dari semua hal yang berbau kontroversial dari Markus Simic, sebenarnya Markus Simic sudah memperlihatkan penurunan performa. Setelah musim 2019, kebahagiaannya bersama Persija Jakarta mulai memudar. Diawali dengan pandemi yang menyebabkan Liga 1 2020 vakum, masalah terus datang merusak keharmonisannya. Meskipun dihadapkan banyak tantangan, ia masih sempat mempersembahkan gelar juara Piala Menpora 2021. Itu pun penampilannya sudah mendulang banyak kritik. Pada turnamen pramusim tersebut, Markus Simic hanya mencetak 2 gol dalam 7 pertandingan dari fase grup sampai final leg pertama. Memasuki Liga 1 2021-2022, hubungan keduanya semakin tidak kondusif. Selain kedajamannya yang mulai menurun, performa Persija yang tidak konsisten membuatnya semakin tertekan. Puncaknya pada pekan ke-29, ia tidak lagi dipasang. Selama 7 pertandingan tersisa, ia hanya menjadi penonton di bangku cadangan. Seusai kompetisi, Markus Simic membongkar seluruh masalahnya dengan Persija Jakarta. Ia merasa tak tahan dan memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya setelah 4,5 tahun bersama Macan Kemayoran dengan mengoleksi 98 gol dan 4 trofi ketika berseragam Persija Jakarta. Markus Simic sempat mengadu pada FIFA ihwal kasusnya dengan Persija Jakarta. Ia bahkan sempat menang gugatan FIFA sehingga Persija Jakarta disebut harus membayar gaji kepada Markus Simic. Namun kini Simic menerima kembali pinangan Persija Jakarta dan mengisi kuota pemain asing sebelumnya. Persija Jakarta melepas 3 pemain asing yakni Hanno Behrens, Michael Krimincic, dan Abdullah Yusuf Helal. Meski telah kembali berseragam Persija Jakarta, rupanya Simic masih belum bisa kembali ke performanya yang terbaik dalam setiap kesempatan yang diberikan oleh Thomas Doll. Faktanya, Markus Simic belum bisa memberikan yang terbaik dalam permainannya. Bahkan, performanya terbilang mengecewakan. Sebenarnya Markus Simic bisa saja pelan-pelan mengembalikan kepercayaan Jackmania. Tetapi apa daya, striker asal Kroasia itu lagi-lagi membuat Jackmania kecewa. Persija memang menelan kekalahan 0-2 dalam laga melawan Madura United pada pekan ke-8 Liga 1 di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Hasil ini tentu bukan hasil yang diharapkan Persija, sebab mereka tak mendapatkan poin satupun dalam laga tandang ini. Persija dipaksa pulang tanpa poin dan harus menerima kekalahan menyakitkan ini.
Sebenarnya Persija Jakarta bisa saja merubah skenario pertandingan apabila Marco Simic berhasil menuntaskan tendangan 12 pas. Tetapi Marco Simic yang menjadi eksekutor gagal mencetak gol. Seusai pertandingan, Thomas Doll pun ditanya terkait ia yang terlihat marah di pinggir lapangan, apakah ia marah karena kegagalan Simic penalti. Namun, ia marah karena para pemainnya tak tampil cukup bagus dalam laga tersebut. Ayo Marco Simic, kamu harus kembali bangkit dan menjadi predator lagi. Kembalikanlah kepercayaan Jackmania dengan performa terbaikmu di setiap kesempatan yang diberikan oleh Thomas Doll. Jangan sia-siakan kepercayaan manajemen yang kembali memulangkanmu ke tim Macan Kemayoran ini. Ya, udah selesai kan video dari Ruang Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.